Shalom yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini kesabaran meruntuhkan keangkuhan hidup. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-13. Di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Beginilah firman Tuhan, judul perikopnya kasih. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang hanya akan mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Ini adalah ayat, saya katakan, luar biasa dalam satu perikop yang dimana judulnya kasih, yang mengajarkan setiap pribadi kita di dalam kasih ada kesabaran. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kata sabar menurut bahasa aslinya tidak mudah marah. Sabar sudah selalu di mana hidup kita senantiasa mengendalikan emosi kita, supaya setiap pribadi kita tidak hanyut dalam emosi yang tidak terkendali sehingga berakibat merugikan diri sendiri maupun orang lain, menyakiti diri sendiri dan juga menyakitkan orang lain di saat kita tidak bisa mengendalikan diri. Baik itu menyakitkan fisik orang lain maupun juga menyakitkan perasaan orang lain. Oleh karena itu, setiap hidup kita harus senantiasa mengendalikan emosi kita lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang mengendalikan setiap hidup kita. Jika ada kasih, maka perbedaan bukanlah suatu yang harus diperuncing sehingga menimbulkan masalah. Jikalau ada kasih,
maka semuanya perbedaan bukanlah suatu halangan, tetapi kasih akan merontokkan, merobohkan tembok-tembok pemisah yang dibangun atas keangkuhan hidup. Kesabaran meruntuhkan keangkuhan hidup setiap orang, karena kesabaran adalah cermin dari kasih itu sendiri. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Setiap orang yang bisa mengendalikan emosionalnya, mengendalikan amarahnya, adalah orang melebihi seorang pahlawan. Saya katakan dia melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia menang terhadap keangkuhan, keegoisan, kesombongan diri sendiri. Karena umumnya manusia hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tapi lupa untuk introspeksi diri. Orang dengan mudahnya melihat kesalahan yang terkecil kepada orang lain, tapi lupa melihat kesalahan terbesar dalam dirinya. Oleh karena itu, bila setiap hidup kita senantiasa hari-hari ini, kondisi yang tidak diharapkan ini, setiap kita harus semakin hari semakin sabar. Karena sabar adalah cermin dari kasih. Di saat kita sabar kepada orang lain, maka orang lain akan merasakan kasih Tuhan lewat hidup setiap pribadi kita. Orang yang sabar senantiasa akan menang terhadap diri sendiri. Orang yang sabar akan menang dalam melewati setiap situasi yang tidak diharapkan. Orang yang sabar akan senantiasa menyatakan bahwa Tuhan itu senantiasa memberi yang terbaik dan menaikkan ucapan syukur walaupun apa yang ia hadapi bukan sesuatu yang diharapkan. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa semakin sabar dalam menghadapi setiap masalah demi masalah, dalam meresponi setiap berita demi berita. Setiap hidup kita semakin sabar melihat setiap tindakan yang tidak diinginkan, karena Tuhan sedang, saya katakan Tuhan sedang membawa hidup kita menjadi pribadi yang sabar lewat orang-orang di sekitar kita yang kadang dalam hidup kita menjengkelkan, membuat diri kita semakin hari semakin gimana gitu. Biarlah lewat orang-orang di sekitar kita, kita diasah, digosok untuk terus semakin dan semakin sabar. Haleluya. Biarlah hidup saya dan saudara tetap sabar dalam hidup ini.